Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala wa inna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Ayat. Yang terhormat, yang saya hormati para alim ulama, para kiai Masjid Al-Jihad dan juga pengurus Masjid Al-Jihad dan seluruh hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad di pagi yang mulia ini, di tempat yang mulia, yaitu di masjid. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi kecuali masjid. Maka insya Allah hamba-hamba Allah yang senantiasa merasa nyaman, merasa betah berada di masjid, insya Allah hamba-hamba yang dapat meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kita sebenarnya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah menegakkan sholat subuh berjamaah. Tadi imam kita Al-Mukarram Bapak Haji Yoyo sudah membaca surah Ar-Rum ya, dari ayat yang ke-30 yang menegaskan fa'aqim wajhaka lidin hanifan fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aksharan nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus, agama yang lurus. Allah menciptakan manusia dalam fitrah manusia. Tidak pernah ada perubahan dalam penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini menegaskan bahwa fitrah manusia adalah beragama tauhid. Setiap manusia beragama tauhid, memiliki fitrah. Maka Rasulullah bersabda dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka fitrah berarti berpotensi memiliki bekal setiap yang dilahirkan dalam beragama tauhid. Lalu kenapa manusia senantiasa menjadi beragama tidak monoteisme, tidak bertauhid, justru bahkan mungkin politeisme, dia meyakini beberapa Tuhan, imma abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani, kecuali karena ibu bapaknya lah maka mereka menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Oleh karena itu, alhamdulillahirabbil alamin, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan fitrah setiap kita ketika kita dilahirkan, kita dalam beragama tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada pagi ini kita akan membaca surah iman yang kelima, ya, wa syubbatul khamisatu al-iman bi fana'il alam ad-dunyawiyil alawiyyi wa sufla bil yawmil akhir. Insyaallah akan membaca subul iman yang kelima, yaitu meyakini, mengimani hancurnya alam dunia ini, ya.
Insya Allah ini sebetulnya urutannya sama dengan iman, ya. Tetapi yang ke-6 dan berikutnya itu baru ada perbedaan dari urutannya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, setiap kita yang hadir dan di sini ini adalah pasti meyakini adanya hari kiamat. Ya, karena tidak mungkin seseorang hadir ke masjid kalau tanpa keyakinan kepada hari kiamat. Karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan sempurna ketika iman kepada hari kiamat. Karena segala yang kita lakukan saat ini di dunia, balasannya bukan saat ini, tetapi di akhirat kelak. Maka oleh karena itu Rasulullah yang mulia, hamba Allah yang paling mulia di dunia dan di akhirat bersabda, orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir akan wujud menjadi kebaikan luar biasa. Maka yu'minu billahi wa yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ini adalah wujud dari keimanan kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir. Maka yu'minu billahi wa yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Maka yu'minu billahi wa yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Maka siapa orang beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ini adalah wujud keimanan kepada Allah dan hari akhir, maka wujud menjadi hamba Allah yang berakhlak sangat mulia. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang hari kiamat. Dan seluruh manusia, dalam arti orang-orang yang berpikir, bahkan orang yang tidak beragama tetapi dia mengerti tentang alam ini, mereka juga punya kesimpulan bahwa satu saat alam ini akan hancur dengan berbagai macam teori. Ya, dengan berbagai macam teori menurut mereka adalah karena alam ini senantiasa terus bergerak, maka satu saat akan terjadi tabrakan. Itu menurut mereka. Kemudian ada juga berpikir bahwa matahari itu mengeluarkan energi setiap detik, setiap saat terus menerus. Mereka berkesimpulan suatu saat matahari akan kehabisan energi itu. Itu menurut mereka, ya. Maka karena kehabisan itulah, maka itulah yang akan menjadi sebab terjadinya kiamat. Artinya secara ilmu menurut mereka yang senantiasa tidak berdasar Al-Quran, punya kesimpulan kepada akhirnya dunia ini. Kalau menurut kita adalah kita meyakini berdasarkan Al-Quran bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam juz amat saja yang insyaallah semua jemaah selalu mengakuinya, Allah Subhanahu wa taala sangat begitu banyak ayat yang menegaskan tentang terjadinya hari kiamat. Umpamanya kita lihat di dalam surah Al-Qari'ah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunu nasu kal-farasil mabsus wa takunu jibalu kal-'ihbil manfus fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narul hamiyah. Al-Qari'ah ini nama lain dari kata hari kiamat, yang artinya Allah menegaskan Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu wa ma adraka mal-Qari'ah? Tahukah kamu apakah hari Qari'ah itu? Hari kiamat itu. Yauma yakunu nasu kal-farasil mabsus. Pada hari itu manusia bagaikan aneh-aneh, dalam terjemah itu wallahualam. Ada yang mengartikan bagaikan aneh-aneh yang bertebaran, ada juga yang menerjemahkan bagaikan laron yang bertebaran. Jamaah Allah, kita melihat di berita ataupun mungkin di media yang lain ketika terjadi tsunami Aceh tahun berapa Pak? 2004 ya, Desember waktu itu yang
tanggal 26 Desember setelah Pak SBY dilantik waktu itu ya Allah, kita melihat kembali ke belakang. Orang yang menjadi relawan ke sana Pak, itu melihat jenazah itu bergelimpangan. Ya, dari persaksian dari FPI Front Pembela Islam itu kan dari jenazah 300.000 manusia, 160.000 dievakuasi oleh FPI tanpa biaya dari pemerintah. Itu mereka mandiri semua. Setengahnya baru dievakuasi oleh tim dari pemerintah. Hadirin Allah, itu ketika melihat jenazah, bahkan ada relawan dari sekitar kita saat itu, mereka bercerita ketika sudah 3 hari jenazah itu ditarik tangannya, lepas tangannya saja, ditarik kakinya, lepas kakinya setelah 3 hari. Dan jangan mungkin kalau kita bertanya bagaimana busuknya, Allah, karena ketika telah memegang jenazah itu dalam 3 jam itu tidak hilang, walaupun sudah disabuni dibersihkan. Itu jauh Allah. Itu adalah bergelimpangnya mayat yang sangat luar biasa. Nah, hari kiamat itu adalah lebih dari itu. Itu hanya setitik Pak dari seluruh dunia ini. Dalam waktu hanya sekian menit, itu 350.000 umat manusia wafat. Itu hanya setitik dari bagian dunia ini. Sedangkan hari kiamat itu adalah seluruhnya tanpa kecuali. Sehingga manusia saat itu adalah bagaikan laron ataupun bagaikan aneh-aneh yang berdebar. Pada saat hari kiamat tidak ada yang bisa menolong. Pada saat hari kiamat terjadi, tidak ada yang akan peduli lagi. Kalau saat ini terjadi seperti yang belum lama ini, kejadian yang ada gempa di mana di Palu, Sigi dan Donggala, itu datang orang-orang yang tidak terkena gempa, terselamatkan. Tapi pada hari kiamat tidak ada satu orang pun yang akan peduli kepada siapa. Allah SWT menegaskan, ini terjadi hari kiamat bertahap. Wa takunul jibalu kal'ainil manfush. Dan pada hari itu gunung-gunung seperti kapas yang diterbangkan. Berarti seluruh isi gunung itu akan senantiasa berubah. Digambarkan Allah saking dahsyatnya itu adalah bagaikan apa? Bagaikan kapas yang diterbangkan, yang diterbangkan. Begitu luar biasanya. Hadirin Allah. Maka Allah menegaskan pada hari kiamat itu, fa'amma man saqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amalnya, maka dia fi 'ishatin radiyah. Dia dalam kehidupan yang sangat memuaskan, dalam kehidupan yang penuh keridhaan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, dia adalah fa'amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka dia berada dalam neraka. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hadirin Allah, tahukah kamu apakah neraka hamiyah? Neraka hamiyah itu adalah api yang sangat panas. Dan api neraka itu panasnya adalah wallahu a'lam bishawab 70 kali panasnya api dunia. Auzubillah. Maka kita selalu berdoa, memohon bermunajat kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kebaikan kami di dunia dan di akhirat, dan berterpelihara dari azab neraka. Ini hari kiamat. Kemudian yang kedua kita lihat di dalam surah Al-Zalzalah, ya. Insyaallah jamaah kajian Allah yang sudah mengkaji ini, Allah SWT berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncang. Jawab Allah, setiap kalau kita mendengar terjadi gempa, ya, dengan skala Richter sekian, itu luar biasa. Tidak ada bangunan yang bisa tegak berdiri. Itu hanya dalam satu tempat saja, satu wilayah. Pada satu hari kiamat nanti, pada saat terjadi hari kiamat,
idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncang. Al-ardu berarti keseluruhan tanpa kecuali. Yang namanya al-ardu adalah seluruh permukaan bumi ini, yang 5 benua ini semua dalam sekaligus. Karena tidak ada benua yang ada saat ini di dunia adalah di luar kategori al-ardu. Semuanya ada al-ardu dan seluruhnya goncang segoncang-goncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan segala sesuatu yang dikandung. Ya, kalau tadi dalam surah Al-Qari'ah adalah gunung mengeluarkan segala yang dikandungnya adalah bagaikan kapas yang diterbangkan. Kalau di sini adalah bumi mengeluarkan segala yang dikandung. Allah, ya Allah, ya Rabbi. Ya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, sehingga manusia akan berkata, wa qala al-insanu ma laha. Manusia berkata, apa yang terjadi? Ini menunjukkan bahwa saat itu terjadi manusia tidak berdaya. Sehebat apapun manusia dengan teknologinya bahwa akan aman, selamat dari gempa, tidak ada yang bisa selamat. Manusia berkata, wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi mengabarkan beritanya. Mengabarkan beritanya dalam tafsir adalah bumi senantiasa menceritakan perlakuan perilaku manusia, apa yang mereka lakukan. Ini persaksian bumi selama dia menjadi tempat manusia untuk berpijak, maka bumi akan menceritakan apapun yang dilakukan manusia di atas bumi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhana, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hal itu. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu, betapa beratnya pada kejadian hari ini. Bi anna rabbaka awhana yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya, dari setelah kematiannya dalam kondisi hidup, masyarakat bermacam-macam. Dalam hadis Rasulullah, ketika manusia dibangkitkan itu dalam kondisi tidak semua manusia wujud manusia. Ada manusia yang wujudnya seperti binatang, ada yang seperti kerakau, ada yang seperti hinjil atau babi. Bahkan dalam Rasul menegaskan, orang yang suka mendahului imam dalam sholatnya, rupanya berubah menjadi keledai. Itu yang sholat, yang suka mendahului imam. Bagaimana orang-orang kafir? Maka manusia pada saat itu adalah dia akan keluar dari kuburnya asna dalam kondisi bermacam-macam. Kenapa demikian? Liyuraw a'malahum, supaya mereka melihat, menyaksikan apa yang telah mereka lakukan. Famayyaman misqala dzarratin khairan, siapa orang yang beramal kebaikan zarrah, misqala dzarrah, seberat zarrah. Zarrah itu adalah benda yang paling kecil. Dulu diartikan adalah biji sawi. Kalau sekarang mungkin yang paling kecil itu atom atau molekul. Maka dia akan menyaksikan, melihat, merasakan apa yang telah dilakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa orang yang beramal keburukan seberat zarrah pun, maka dia akan merasakan, melihat apa yang telah dia lakukan. Hadirin rahimahullah. Oleh karena itu, setiap kita meyakini hari kiamat pasti terjadi. Maka kiamat ada dua kategori. Para ulama bagi ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Mana kiamat kecil terjadi musibah, itu adalah kiamat kecil. Termasuk kategori kiamat sugro adalah ketika kematian setiap orang. Ya, tadi Al-Farah menemukan ada yang saudara kita yang sedang sakit. Semoga Allah berikan kesabaran,
ketika sakitnya, keikhlasan atas qada Allah sehingga menjadi kafar dosanya. Ada juga saudara kita yang sudah wafat kembali ke hadapan Allah. Dan satu saat pun siapapun kita akan mengalami. Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Dalam surah Al-Imran 185, setiap jiwa, setiap yang nafs yang bernapas, setiap jiwa akan merasakan kematian. Za'iqah itu merasakan, bukan kematian hakiki. Kalau kematian hakiki begitu mati selesai, maka Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Karena kematian seseorang dari dunia bukanlah berakhir segala sesuatunya. Kematian seseorang dari dunia itu hanya pintu menuju alam berikutnya. Sama ibarat ketika seseorang lahir dari perut ibunya, itu adalah kematian ibaratnya bagi perut ibunya, dalam arti dari alam rahimnya, tapi kelahiran untuk alam dunia. Begitu pula seorang mati dari alam dunia ini adalah kematian untuk alam dunia, tetapi dia baru kelahiran ibaratnya menuju alam berikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Oleh karena itu, za'iqah adalah merasakan. Kenapa merasakan? Karena kita akan ada kehidupan yang berikutnya. Za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kamu disempurnakan balasan itu pada hari kiamat. Karena di alam kubur itu bukan balasan. Di alam kubur itu belum balasan amal kita. Karena balasan amal kita adalah wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya disempurnakan balasan kamu pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa orang yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia orang yang beruntung. Maka insyaallah jamaah jihad yang istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang istiqomah selalu mengajak teman saudaranya yang belum mau ke masjid, insyaallah termasuk dalam kategori faqad faz, hamba Allah yang senantiasa. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Taala. Jadi kiamat itu ada kiamat sugro. Mana kiamat sugro adalah kematian setiap orang pun kiamat sugro. Karena beliaunya sudah berakhir, sedangkan dunia ini belum berakhir. Maka ada pernyataan, ada hari akhir dunia dan ada hari akhir di dunia. Hari akhir di dunia adalah hari berakhirnya seseorang di dunia. Dunianya belum berakhir. Sedangkan hari akhir dunia adalah hari di mana terjadi kiamat kubra. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa banyak ayat yang menegaskan hal tersebut. Ketika terjadi tiupan sangkakala itu pada hari kiamat itu, manusia saat itu tidak peduli kepada saudaranya, kepada istrinya, kepada anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atis shakhah," apabila terjadi tiupan sangkakala, yauma yaqirul mar'u min akhihi, pada hari itu manusia lari dari saudara. Yang namanya lari, Pak, dia sudah bertatapan, sudah berhadapan, tapi dia menjauh. Kalau gambaran itu terjadi di dunia, kita bertemu dengan saudara kita, bukan mendekat, bukan satu, tapi malah menjauh. Bagaimana perasaan saat ini? Kalau punya saudara sudah berhadapan dengan kita, dia malah lari dari kita. Di yaumul kiamat nanti terjadi itu. Yauma yaqirul mar'u min akhihi. Dia menjauh, bukan mendekat, tapi menjauh. Wa ummihi wa abi, dia bertemu dengan ibunya, bapaknya, bukan mendekat tapi menjauh lagi. Yafirul mar'u, lari, menjauh. Wa ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani, dan dari istri dan anaknya.
Begitu bertemu istrinya sudah lama gak ketemu, bukan mendekat, bukan senantiasa bersilaturahim, tapi malah menjauh. Bagaimana kira-kira bencana seperti itu? Anaknya pun demikian, wabani anaknya. Kenapa demikian? Likulli imri'in yawma idhin sya'nun yughni. Karena pada hari itu setiap manusia adalah punya hal-hal yang senantiasa menyibukkan diri. Apa yang buat dirinya sibuk? Pada hari itu setiap manusia yang dia pikirkan hanya ingin dirinya selamat. Bahkan dalam Al-Quran beberapa yang menegaskan, kalaulah seorang kafir mampu menebus dirinya dengan seluruh manusia, dia akan korbankan seluruh manusia demi keselamatan dirinya. Itu hari kiamat itu begitu dahsyat. Lari dari saudara, dari orang tua, dari istri, dari anak. Hadirin yang dirahmati Allah. Dalam surah An-Nazi'at Allah jelaskan, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Apabila terjadi taufatul kubra, kejadian kiamat itu, maka manusia saat itu manusia akan ingat masa apa yang telah diusahakannya, ingat seluruhnya tanpa kecuali. Seluruh yang dia lakukan akan ingat. Jamaah, kalau hari ini kita harus mengingat apa yang kita usahakan, kayaknya banyak lupa. Tapi pada hari kiamat terjadi, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia mengingat masa apa yang telah diusahakan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, Nabi Musa alaihi salam ketika menerima wahyu pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Toha ayat 13, wa anahtartuka fastami lima yuha. Wahai Musa, aku telah memilih engkau sebagai Rasul, maka dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Ayat yang ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat. Setelah mengajarkan, mewahyukan tauhid ini, maka yang kedua, wa anna sa'ata atiyatu. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Akadu ukhfiha bima Allah. Aku rahasiakan kejadiannya. Kapan terjadinya? Hanya Allah yang tahu. Akadu ukhfiha. Kenapa Allah rahasiakan? Karena Allah menegaskan litujza kullu nafsin bima tas'a, supaya setiap kamu akan dibalas atas apa yang telah dikerjakannya, diusahakan. Litujza kullu nafsin bima tas'a, supaya setiap kamu akan dibalas apa yang telah dilakukan. Kalau tadi dalam surah An-Nazi'at, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu manusia ingat dengan apa yang diusahakannya. Di dalam surah Toha, litujza kullu nafsin bima tas'a, supaya kamu, setiap kamu dibalas atas apa yang diusahakan. Begitu mengingat, kalau mengingat kebaikan itu menjadi kebahagiaan. Tapi kalau yang teringat itu dosa dan maksiat, na'udzubillah min dzalik, justru akan begitu datang ketakutan, karena melihat itulah akan ada balas. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Oleh karena itu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah taufik Allah yang Allah limpahkan kepada setiap kita, sehingga kita selalu berada di tempat yang dicintai Allah di masjid ini. Maka dalam ayat berikut Allah tegaskan, wala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wa tabahawahu fatarda. Allah menegaskan, oleh karena itu kamu jangan dipalingkan keyakinan pada hari kiamat. Oleh siapa yang memalingkan itu? Wala yasuddannaka anha, janganlah kamu terpalingkan keyakinan pada hari kiamat. Man la yu'minu biha, oleh orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Karena orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, dia akan senantiasa mengajak, menyeru kepada orang
orang sudah beriman supaya tidak beriman? Allah yang mengingatkan. Allah SWT yang mengingatkan bahwa ada berarti orang yang senantiasa sudah beriman kepada hari kiamat, tapi dia senantiasa justru menjadi tidak beriman. Oleh siapa? Oleh orang la yu'minu biha, oleh orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Maka jauh di sini pentingnya kita untuk berkomunitas, untuk berteman, untuk bersahabat dengan orang-orang yang senantiasa untuk mengingatkan kepada hari kiamat. Karena yang akan memberangus, akan mendangkalkan akidah itu adalah orang sekitarnya, orang yang menjadi temannya. Rasulullah menyatakan ya bahwa ad-dinu ala khalilihi falyanzur man ahadukum may khalil. Seseorang itu agamanya tergantung dengan siapa dia bergaul. Oleh karena itu perhatikanlah siapa temannya. Bahkan dalam surah dalam surah Al-Qur'an al-Tegaskan, orang menyesali karena lingkungan, karena ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh celaka, seandainya aku dulu di dunia tidak menjadikan orang itu sebagai teman dekat. Maka Allah, oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita ini kepada hari kiamat, wala yasuddannaka anha. Janganlah kamu terpalingkan oleh orang-orang tentang keyakinan hari kiamatmu, hari akhiratmu. Man la yu'minu biha, oleh orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Apakah hanya ini saja? Allah menegaskan wa taba'a hawa, dan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Karena orang ketika mengikuti hawa nafsunya, dia lupa akhiratnya. Contoh Allah, Allah sudah menegaskan tentang hukum waris dalam Al-Quran. Tapi ketika manusia wattaba hawa, mengikuti hawa nafsunya, dia tidak akan mengikuti ketentuan itu. Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah hanya harta kekayaan. Itu mengikuti hawa nafsunya. Jadi yang membelokkan manusia dari keyakinan akhirat adalah dua kategori. Dalam surah Toha ini, pertama orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, yang kedua orang yang mengikuti hawa nafsunya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Maka di dalam surah An-Nazi'at Allah tegaskan tadi, fa idza ja'atil qiyamatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrijatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha wa asarul hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang tagha dan memilih kehidupan dunia, dia tidak peduli dengan kehidupan akhirat. Wa amma man tagha wa asarul hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat kembali mereka. Sedangkan selanjutnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang senantiasa khafa maqama rabbih, yang takut kepada Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia senantiasa menahan, tidak taba'al hawa, tidak mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh bagi mereka surga ma'wa sebagai tempat kembali. Ini jawaban Allah. Maka oleh karena itu Allah SWT mengingatkan kepada setiap kita, terpalingkannya manusia keyakinan kepada hari kiamat adalah yaitu oleh orang yang tidak beriman kepada hari kiamat dan orang yang mengikuti hawa nafsu. Maka jawab Allah ketika kita membaca di media sosial yang berbagai hal luar biasa itu, hati-hati. Ya, kenapa hati-hati? Karena banyak hal yang senantiasa informasi yang justru bisa mendangkalkan keyakinan kita, termasuk buku-buku ya, itu juga harus kita hati-hati. Siapa penulisnya, apa arahnya kemana, kita harus hati-hati.
Ya, karena buku-buku yang dibuat oleh manusia itu ada buku yang menguatkan keimanan kita, bahkan ada juga buku sebaliknya justru mendegradasi keimanan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, karena manusia itu tergantung apa yang dia baca, apa yang dia dengar. Orang yang selalu mendengar tentang hari kiamat, hari akhirat nanti, dia semakin besar dalam pikirannya adalah hari akhirat. Tapi orang yang dia dengar, yang dia baca tentang dunia semakin besar dan akhirat semakin kecil. Padahal yang paling besar itu dalam hidup ini adalah akhirat. Kenapa? Dunia itu Allah batasi. Namanya dunia itu kata dana dekat, begitu sebentarnya. Bahkan dalam Al-Quran, abir sabil ibarat kita hanya menyeberang jalan. Sedangkan di akhirat adalah khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Maka jangan Allah, insya Allah jamaah jadi hamba Allah yang senantiasa berorientasi akhirat. Dan ketika orientasi kita akhirat, Allah yang akan menjamin keberuntungan dunia dan akhirat. Maka dari itu harsal akhirat nazil lahu fi harsi, wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dalam surah itu Allah tegaskan, siapa orang yang menginginkan berorientasi keuntungan akhirat, harsal akhirat, nazil lahu fi harsi, firman Allah, kami tambahkan itu keuntungan itu baginya. Mana-mana tambahkan. Kalau orientasi akhirat, dia akan mendapatkan akhirat, juga mendapatkan dunia. Karena orang-orang yang berorientasi akhirat, insya Allah hidupnya berkecukupan. Allah yang akan menjaminnya. Tapi makana yuridu hasad dunia, siapa orang yang menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, kami berikan sedikit dari keuntungan dunia itu. Sedikit, Allah tegaskan, minha, sedikit dari keuntungan itu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun di akhirat kelak. Ingat almarhum Bapak Kiai Haji Zaid, beliau mengibaratkan kalau nanam padi maka pasti tumbuh rumput. Betul nggak ya? Kalau nanam rumput, jangan harap padi akan tumbuh. Ibaratnya ini ibarat saja analogi. Kalau kita orientasi akhirat, dunia akan didapat. Tapi kalau orientasi dunia didapat, tapi akhirat tidak akan didapat. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Jadi oleh karena itu, maka insya Allah setiap kita adalah sangat meyakini adanya hari kiamat. Dan setiap kita sudah insya Allah setiap saat mempersiapkan apapun yang sudah kita akan menghadapi. Jawab Allah di dalam Al-Baqarah tegaskan ayat 281, wattaqu yawman turja'una ila Allah, dan takutlah kamu kepada suatu hari kamu dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffaqu kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, kemudian akan dibalas setiap jiwa, setiap orang apa yang telah diusahakan, dan kamu tidak akan pernah dizalimi. Jawab Allah, di hari akhirat kelak nanti pengadilan Allah adalah pengadilan yang tidak ada kezaliman. Sangat berbeda ketika kita mengharapkan keadilan di dunia. Kadang justru banyak kecewanya daripada kita merasa berbahagia karena keputusan. Jawab Allah, di Indonesia itu keadilan itu banyak, pengadilan itu banyak. Ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri, ada pengadilan tipikor, itu banyak. Bahkan ada MA, ada MK. MK itu yang memutuskan paling tinggi ya, di dunia masalah ini. Tapi justru kadang-kadang karena yang memutuskan itu manusia, maka senantiasa bermain mata. Ya, seperti yang akhir-akhir ini ternyata ada kiriman dari, kalau nggak salah namanya dari JI, siapa? Ternyata dia menyatakan sudah banyak pilkada yang dia menangkan dengan bermain hal data. Astagfirullah.
termasuk dalam yang kemarin itu. Subhanallah. Berarti itu semua adalah permainan belaka. Maka benar ya Allah ini mohon maaf. Benar Rasulullah SAW, hakim itu terbagi 3. 2 di neraka, 1 masuk surga. Hakim yang menetapkan hukumnya karena ketidaktahuannya, dia di neraka. Hakim yang menetapkan hukumnya padahal dia tahu tapi menyalahi pengetahuannya, dia di neraka. Dan hakim yang surga adalah hakim yang menentukan hukumnya sesuai dengan keilmuan yang benar, dan dia adalah adil, itulah yang jadi langsung. Jangan Allah. Oleh karena itu di hari kiamat nanti, wahum la yudlam, siapapun tidak akan pernah dizalimi. Maka apapun yang dilakukan manusia, kezaliman apapun di dunia ini ada akhirat. Kalaulah tidak ada akhirat, betapa ruginya orang-orang yang dikhianati, yang dizalimi, yang dibohongi. Karena setiap orang yang dikhianati, yang dibohongi, yang dicurangi, seumpama di dunia ini ada, seumpama ada, tidak bisa membalas di dunia. Mana balasannya? Di akhirat kelak. Sampai Rasulullah menggambarkan di akhirat kelak, domba yang ditanduk oleh yang bertanduk dengan domba yang tidak bertanduk, ditanduk oleh domba yang ada tanduknya, itu pun akan ada pengadilan. Apalagi manusia, segala sesuatu ada pengadilan. Dan di akhirat kelak adalah wahum la yudlam, dan kamu semua tidak akan dizalimi. Mereka tidak ada yang akan dizalimi. Keadilan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil adalah karena Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakim, adalah Allah Subhanahu wa taala hakim yang paling adil. Kalau hakim di dunia, wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Kemudian Allah kita lihat di antaranya di dalam surah Luqman, surah 31 ayat 33. Mudah-mudahan dengan sukul iman yang kelima ini adalah kita semakin kokoh keyakinan kita kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu. Wahsyau yawman la yajzi walidu aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'an. Dan takutlah kamu pada suatu hari di mana seorang walidun, seorang ayah tidak bisa menjadi sapaan, menjadi penolong kepada anaknya. Dan anak pun maulud yang dilahirkan tidak bisa menolong dari ayah, dari orang tua. Kita bertakwa kepada Allah SWT, ittaqu rabbakum, dan kita harus selalu takut. Apa pada hari amanah yang harus kita takut? Wahsyau yauman, takutlah pada suatu hari seorang orang tua, ayah, ibu tidak bisa menolong anaknya, dan anak pun tidak bisa menolong ayah. Di dunia ini Bapak Ibu, jangankan ayah dan anak, tetangga saja bisa menolong kita, apalagi jamaah jihad. Ketika ada saudara kita dalam usaha, kita bisa saling membela, bisa saling menolong, bisa saling meringankan beban di antara kita. Tapi pada hari nanti, wahsyau yauman, pada hari itu jangankan tetangga, jangankan teman, orang tua tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong orang tua. Ini yang harus kita ingat. Kenapa demikian? Karena setiap orang tergantung dengan setiap amal. Setiap orang bergantung dengan amal. Allah berfirman dalam surah 52 ayat 21 bahwa orang-orang alladzina amanu, orang-orang beriman, summa atba'athum dzurriyyatuhum biimani, kemudian mereka diikuti oleh keturunan dalam keimanan.
Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kumpulkan orang tua dan anaknya. Kalau sudah selesai pada hari mahsyarnya, kalau sudah selesai pengadilan, di dalam surga Allah kumpulkan kembali. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kullu imri'in bima kasaba rahin. Setiap orang terikat dengan apa yang diusahakan. Tidak bisa seseorang menanggung dosa orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang manusia dapatkan kecuali apa yang diusahakan. Maka oleh karena itu Hasan Al-Basri menyatakan, hatiku tenang karena rizkiku tidak akan diambil orang lain. Hidupku aku sibukkan dengan amal soleh karena amalku tidak bisa diwakili oleh orang lain. Aku merasa selalu ditatap oleh Allah, maka jauh dari maksiat karena Allah selalu menatap. Ya Allah, amal kita tidak bisa diwakili oleh siapa. Maka beramallah untuk setiap diri kita yang insya Allah akan mewarnai pula untuk orang lain. Maka Allah ingatkan kepada setiap kita, keyakinan kepada hari kiamat kita adalah di mana hari itu ayah tidak bisa menolong anak tidak bisa menolong ayah. Inna wa'adallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatad dunya, maka janganlah kamu tertipu terpedaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan kamu janganlah tertipu oleh si penipu. Siapa? Syaitan. Jadi jangan Allah. Maka jalannya adalah supaya kita nanti di yaumul kiamat selamat. Ya, dan kita insya Allah menjadi syafaat bagi orang lain. Syaratnya adalah jangan bunuh kehidupan kita, dan juga jangan kita tertipu oleh si penipu. Siapa? Syaitan. Karena ketika syaitan berkata kafirlah kamu dalam surah Al-Hasyr itu, ketika manusia sudah kafir maka dia berlepas diri. Jadi hanya menjerumuskan, begitu menjerumuskan dia pun berlepas diri karena dia pun sama-sama takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran kali sangat banyak ya. Bahkan dalam surah Al-A'raf ayat 187 Allah menegaskan bahwa dahsyatnya hari kiamat adalah terjadi secara tiba-tiba. Di dalam surah Al-Hajj surah 22 ayat 122 adalah bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu, sampai manusia, orang yang hamil pun melahirkan seketika. Berapa bulan pun dia kan. Seorang ibu yang sedang menyusui, dia meninggalkan bayi yang disusui. Itu gambaran dahsyatnya hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, ketika kita meyakini hari kiamat itu terjadi, di mana seluruh alam ini pasti terjadi dalam kondisi hancur. Walaupun mudah-mudahan kita tidak mengalami hal itu terjadi, tapi kita harus selalu ingat ada kiamat sughra untuk setiap kita, yaitu saat wafatnya kita menuju Allah SWT. Dan ketika setiap manusia sudah wafat, Allah sudah menegaskan terputuslah semua amal kita. Maka sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan ataupun memutus amal kita, maka sibukkan diri kita dengan beramal soleh. Termasuk di dalamnya, dalam buku ini ketika kita meyakini terjadinya hari kiamat itu adalah mashtama alaihi minal jaza, kita meyakini yang menyangkut ataupun mencakup keimanan kepada hari kiamat itu adalah adanya balasan semua amal kita. Litujza kullu nafsin bima tas'a, semua akan dibalas atas apa yang diusahakan. Kemudian wal hisab, adanya hisab, meyakini adanya hisab yang akan dihisab dari diri kita. Yang pertama adalah sholat. Sholatnya sudah baik, maka akan baik semuanya. Maka yang harus senantiasa insya Allah kita tingkatkan adalah sholat kita. Ya, dalam pernyataan dari
Ibnu Qayyim al-Jauziyah, man aslaha bainallah aslahallahu bainahu. Siapa orang yang baik hubungannya kepada Allah itu salatnya, maka Allah yang akan membaguskan hubungan dengan sesama mereka. Jadi kalau ada manusia hubungan dengan sesama manusia tidak begitu baik, mungkin sebabnya dia tidak begitu baik hubungan kepada Allah. Man aslaha bainallah aslahallahu bainahum. Siapa orang yang berhubungannya kepada Allah, salatnya bagus, maka Allah yang akan membaguskan hubungan dengan sesama manusia. Itu jempol. Jadi yang kita meyakini juga adanya hisab. Dan ketika kita meyakini hari kiamat, maka termasuk dalamnya ada hisab. Yang hisab pertama sholat. Yang kedua dalam sabda Rasul adalah umrihi, umur kita. Umur kita yang dihisab dari mana? Dari sejak balik sampai wafat akan dihisab. Ya apapun yang sudah kita lakukan. Yang kedua, yang ketiga adalah an ilmihi fi ma'amila fi, ilmunya dalam hal apa yang diamalkan. Ada ilmu yang menuju kepada kebaikan, dia lakukan kebaikan, tapi juga ada ilmu yang justru dia manfaatkan untuk ketidakbaikan, akan dihisab. Yang keempat, amalihi, hartanya. Min aina kasabahu wa bima anfaqahu. Dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia menggunakannya. Min aina, pertanyaan harta dua. Min aina, dari mana, dengan cara apa kamu dapatkan. Wa bima anfaqahu, dalam hal apa kamu menggunakan. Itu harta. Maka harta itu halalnya dihisab, haramnya dihisab. Bagaimana di akhirat kelak? Orang harta itu bukan menakut-nakuti, bukan. Kita di akhirat itu jauh Allah menggambarkan orang miskin lebih dulu masuk surga berapa tahun? 500 tahun dibanding orang kaya. Bapak ingin dulu masuk surga? Ya Allah. Tapi Abdurrahman bin Auf kaya raya. Kata Rasulullah, kamu masuk surga tapi jalan ke surga neraka. Ya Rasulullah, bagaimana supaya bisa lebih cepat? Kata Rasulullah, infakkan hartamu. Terus berinfak. Jadi artinya orang kaya itu adalah justru dia akan lebih cepat masuk surga ketika hartanya diinfakkan. Yang lama itu yang mana? Yang tidak diinfakkan. Ya, ditumpuk gitu ya. Gimana dalam surah Al-Humazah itu? Ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira harta itu akan mengekalkan diri. Hanya jamaah malau wa'adada, mengumpulkan dan menghitung-hitungnya, takut berkurang. Itu harta. Maka akan dihisab. Ibarat bapak ke mall barang-barang di jamaah ini, ya, ke mall barang-barang. Ya. Setiap orang bawa troli, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 10. Yang paling lama mana yang dihitung? Di kasir. Yang bawa troli apa yang lenggang kamu? Yang enggak bawa apa-apa, keluar aja Pak, nggak ditanya oleh kasir. Tapi yang bawa troli 1 lumayan, yang 2 lebih lama, yang 10 troli lebih lama lagi. Ibarat itu pula nanti dia bagian hisabannya begitu. Mana hartanya? Nggak punya ya orang. Langsung Pak lulus Pak, sholatnya bagus gitu. Ya. Tapi yang banyak dihisab, tapi karena diinfakkan cepat pula. Maka oleh karena itu, bagi orang yang punya harta banyak, infakkan di jalan Allah, itu yang akan mempercepat. Kayak Abdurrahman bin Auf. Kita mencari, membutuhkan hamba Allah yang kaya di Mesir sini. Ya. Karena maqamadin illa bilma, tegaknya agama dengan harta. Tidak akan tegak agama kecuali dengan harta. Oleh karena itu harus bersinergi antara para agniya dan juga jamaah. Yang kelima, apa yang akan disadar kita, anjasmi anggota tubuh kita. Ini adalah kaitan dengan hari kiamat. Kemudian wal mizan, kita meyakini adanya mizan, penimbangan amal. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi syarril radiyah wa amal khaffat mawazinu fa ummuhu. Ini adanya mizan. Maka yang memberatkan mizan itu 2 kalimat kata Rasulullah. Kalimatani khafifatani bil lisan,
sagilatani bil mizan, habibatani bir rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Dua kalimat yang ringan diucapkan, berat dalam timbangan amal, dan sangat dicintai oleh Zat yang Maha Pengasih. Apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Itu akan memberatkan timbangan. Kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallah itu memberatkan timbangan. Rasulullah yang menegaskan dua kalimat itu ringan diucapkan, berat dalam timbangan, dan dicintai Allah SWT. Maka seringlah membaca hal tersebut. Itu jarullah. Ini mizan, termasuk wasirat. Jadi iman kepada hari kiamat, kita meyakini adanya sirat, dan juga wal jannah wan nar, dan kita meyakini adanya surga dan neraka. Karena kembali kita adalah hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Insya Allah hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam taat kepada Allah akan faz menjadi hamba Allah yang meraih surga dan Allah yang keberuntungan. Karena orang yang fazah, yang beruntung adalah orang yang senantiasa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama neraka dan penghuni surga. Penghuni surga adalah orang-orang yang meraih kemenangan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang al-faizun di hadapan Allah dengan kita mendapatkan hidayah taufiknya, dan kita istiqomah untuk menjaga hidayah taufik yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga insya Allah akhir kita, hayat kita dengan kalimat la ilaha illallah, dan kita akan meraih panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Demikian jawaban Allah. Silakan jika ada yang akan menambahkan. Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon menjelaskan berkenaan dengan ahli baki. Ahli baki itu yang meninggal di baki itu, menurut informasi daripada topik di Madinah itu, dia itu terbebas dari huru hara hari kiamat. Nah, itu maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Iya, jawab jazakallah Haji ya. Rasulullah menegaskan dalam sabdanya, orang yang wafat di tanah suci, artinya Makkah dan Madinah, itu aman dari huru hara pada harinya. Huru hara di sini adalah yakni mendapat jaminan ketika bangkit dari kubur. Jadi ketika bangkit dari kubur itu tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan. Karena ketika setiap orang wafat kan, malaikat mulia itu, malaikat itu akan berkata ya, dalam surah 41 ayat 31 ya, tatanazzalu alaihi malaikatu alla takhafu. Bapak lihat dalam tafsir itu, kenapa malaikat itu berkata kepada orang yang sabar dan waktu Allah tahu, jangan takut. Takut itu kapan terjadi? Takut menghadapi kematian dan takut menghadapi segala rentetan setelah kematian. Mana dia soal balakai, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar. Nah, orang yang wafat di tanah suci Makkahul Madinah, Makkah dan Madinah, insya Allah selamat, hilang, tidak ada masalah. Itu Pak. Maka kalau Allah takdirkan wafat di sana, ya alhamdulillah. Ya. Tapi kalaupun Allah tidak menakdirkan wafat di sana, wafat di Indonesia, yang terpenting husnul khatimah. Karena yang mendapat jaminan aman itu adalah orang yang wafat di tanah suci Makkah Madinah dalam keadaan Islam. Abu Jahal juga di sana, tapi tidak dia aman dari azab Allah karena tinggal di keadaan iman. Abu Lahab itu meninggalnya di depan Ka'bah karena tidak beriman, tetap hancur binasa. Itu juga. Maka yang terpenting itu wafat dalam keadaan disebut husnul khatimah. Nah, adapun kenapa ada jaminan khusus? Karena wafat di tanah suci. Ini adalah kemuliaan, karomah dari adanya tanah suci. Maka banyak hamba-hamba Allah yang wafat di sana, yang ibadah haji, yang umroh, ya.
itu adalah sudah kodok-kodok Allah Subhanahu wa taala. Banyak jamaah haji dari Indonesia sudah tidak, mungkin kalau menurut kacamata manusia kayaknya obat di sana. Buktinya bisa kembali di sini. Yang sehat walafiat malah obat di sana. Ya kasus itu waktu tahun itu, waktu ini jamaah itu suaminya itu mendorong istrinya, karena istrinya tidak berdaya. Qadarullah selesai ibadah haji, suaminya wafat. Setelah sholat isya, baru sampai dari Mina, ya ke Makkah. Sholat isya karena belum sempat ke Masjidil Haram. Di situ kan di tanah suci, masih tanah suci di Mekah. Istrinya yang didorong-dorong kembali ke Indonesia. Itulah kodok-kodok Allah SWT. Jadi oleh karena itu menurut Allah, maka wafat dimanapun, karena dalam surah Al-Quran surah Luqman ayat 3 ayat terakhir 34 itu, dan tidak ada yang tahu di mana ayat bintangmu, di bumi mana kamu akan wafat. Hanya kodok-kodok Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting adalah husnul khotimah. Di mana? Bagaimana supaya kita meraih husnul khotimah? Surah 16 ayat 30-32, dalam keadaan kita kokoh dalam ketakwaan, maka akan diwafatkan tatawafahul malaikatu thayyibin, akan diwafatkan dalam keadaan baik. Siapa? Orang yang bertakwa. Nah itu jadi ikhtiar kita apa? Istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, dalam keadaan saleh. Demikian, wallahu a'lam. Demikian. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai ayat 6, kullu nafsin za'iqatul maut. Dalam ayat itu kalau kita tangkap seakan nafsun atau jiwa atau nyawa itu mati. Padahal kalau dalam ilmu mati, logika verbal atau logika bahasa dalam Al-Quran, za'iqatul maut itu merasakan mati. Maksudnya nafsu itu dia merasakan mati karena nafsu itu tetap hidup, bahkan sadar. Terus selama ini yang kita anggap itu nafsu itu mati. Jadi maksudnya bahwa karena dia merasakan karena dalam proses dia hidup dan sadar, maka dia merasakan mati. Yang saya baca-baca di terjemahan atau banyak para dai mengatakan setiap dia mati. Jadi si pendengar audiens itu menganggap nafsu itu mati. Padahal kan nanti dia tetap di sampai dia menerima balasan, diputuskan apakah masuk surga atau neraka. Saya kira juga kalau saya kira jadi suka salah paham dengan ayat itu. Iya, terima kasih Pak Jazakallah khair. Maka mengartikannya kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa merasakan. Za'iqah itu artinya merasakan. Jadi kata za'iqahnya jangan dilewat gitu. Maka kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan mati. Jadi bukan mati Pak, merasakan. Hanya merasakan, hanya itu adalah proses saja menuju mendapat balasan dari apa yang tas'a yang telah dilakukan. Maka Allah berfirman dengan kalimat kullu nafsin za'iqatul maut, merasakan. Karena bukan kematian nafsu itu, jiwa itu mati, tapi dia tetap hidup ya. Tapi akan mengalami proses dari alam dunia menuju alam barzah. Alam barzah menuju yaumul ba'ats dan ke akhirat kelak bangkit. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Demikian jazakallah untuk hari ini, mudah-mudahan menambah iman takwa kita kepada Allah SWT. Benar hanya dari Allah SWT, bila saja mohon maaf kepada seluruh jamaah dan menampung kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim wa lakum wa lisa'il muslimin. Kita hidup doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadani Allah